Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian dimanapun Anda berada, juga para peserta didik yang tentunya menyimak acara kali ini dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional tahun 2020. Bersama saya telah hadir Ibu Erlin Retnovianti MPD dan Assalamualaikum Ibu, selamat pagi, Bu Ade. selamat pagi, dan terima sehat. kasih banyak atas kedatangannya ini jauh-jauh dari Sokaraja. Baik Ibu. Juga Ibu Muji Tri Lestari Esos sebagai Kepala BPKL ya Bu? Koordinator PBKL. Nah itu, singkatan apa Bu, boleh tahu? PBKL-nya Iya. Pendidikan berbasis keunggulan lokal. Berbasis keunggulan lokal. Nah, apa itu keunggulannya nanti kita akan cerita lebih lanjut. Nah, hari ini karena dalam rangka Hari Batik dan salah satu SMA yang sejauh ini yang saya tahu di Banyumas merupakan salah satu sekolah yang mengusung batik sebagai salah satu keunggulan dari sekolah tersebut, maka kita akan berbicara kenapa ini SMA 1 Sokaraja mungkin berbeda dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Banyumas. Kenapa jadi batik sebagai keunggulannya? Bu Erlin barangkali bisa menjelaskan. Ya. Baik Bu Ade, terima kasih. Jadi berawal pada tahun 2008 itu pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten waktu itu kami masih di bawah naungan kabupaten itu menawarkan program pendidikan berbasis keunggulan lokal pada satuan pendidikan. Kemudian SMA Negeri 1 Sokaraja waktu itu berpikir untuk apa nih keunggulan lokal kita. Nah, Sokaraja ini kan dulu sejarahnya itu kan memang terkenal dengan sebagai sentra batik di Banyumas. Nah ini kok sepertinya semakin tahun agak hampir punah begitu, karena yang tradisi membatik ini kan memang generasi-generasi yang sudah lanjut usia kebanyakan. Nah generasi mudanya itu sepertinya kok kurang perhatian terhadap hal itu. Nah kami sebagai lembaga pendidikan yang punya tanggung jawab untuk mendidik generasi muda ini tergerak untuk juga berupaya gimana supaya batik di Sokaraja bisa kita lestarikan. Maka udah kita angkat saja kearifan lokal membatik ini menjadi pembelajaran berbasis keunggulan lokal di sekolah kami. Itu tahun 2008-2009. Itu pertimbangan yang pertama. Kemudian pertimbangan yang kedua tentu saja sebagai upaya untuk kita juga menanamkan karakter kepada anak-anak kita, karena belajar itu kan tidak hanya mentransformasi materi atau ilmu tetapi juga nilai-nilai. Nah, di dalam membatik itu kan ada nilai-nilai bagaimana kita tanamkan kesabaran, ketelatenan, kemudian juga kreativitas dan motif-motif batik yang punya filosofi tertentu itu juga bisa menanamkan karakter-karakter yang terkait dengan nilai-nilai budaya yang positif Ibu. Betul. Itu sekaligus juga menanamkan kecintaan terhadap budaya sendiri, seperti itu kurang lebih, sehingga kita mengangkat batik sebagai PPKL di sekolah kita. Dan alhamdulillah walaupun program itu sekarang sudah berhenti begitu, tetapi di sekolah kami masih kita lanjutkan sampai dengan saat ini. Maksud saya kalau dimaksud dengan kegiatan itu sudah terhenti karena di awal-awal program ini berlangsung kan masih ada support dana dan lain sebagainya. Tapi kan itu hanya katakanlah stimulus saja gitu di awal. Nah, ketika itu sudah tidak ada, kami tetap konsisten sampai saat ini melanjutkan PPKL batik di sekolah kami. Berarti secara mandiri ya Bu sekarang ya? Alhamdulillah. Hebat banget, semua satu Sokaraja. Iya. Baik, terima kasih Bu Erlin. Nah, sekarang saya ingin tanya dengan Bu Muji ini sebagai koordinator yang in charge di situ nih Bu Muji. Ini kalau misalnya ini kan sebelum itu nih peringatan Hari Batik Nasional yang tahun 2020 berarti ini yang ke-12 ya, karena UNESCO sendiri baru meresmikan batik sebagai warisan nasional budaya yang non bendawi apa istilah gitu ya. Iya, Bu. Gitu ya. Budaya lisan dan non bendawi ya. Itu pada tahun 2009. Padahal
SMA 1 Sokaraja ini sejak tahun 2008 ya. Jadi lebih cepatan kita launching bahwa SMA 1 Sokaraja punya branding bahwa kalau ingat batik SMA 1 Sokaraja gitu kalau ke sana ya. Baik, Bu Muji, kalau sekarang nih tahun ini 2020 ceritanya temanya apa nih dalam peringatan Hari Batik Nasional? Oh iya, terima kasih Bu Ade. Jadi kami itu setiap tahun memang memperingati Hari Batik Nasional. Untuk tahun ini temanya adalah batik, literasi, visual, peradaban Nusantara. Luar biasa judulnya temanya ya. Oke, silakan. Iya, jadi kita punya banyak sekali materi ya untuk batik itu di Nusantara kita. Hampir semua daerah ya memiliki ciri khas batik tersendiri. Betul. Itu menjadi sumber literasi pembelajaran untuk kita. Karena di setiap motif batik itu pasti ada cerita. Ada filosofinya juga ya. Ada filosofi yang terkandung di dalamnya. Jadi kita mengangkat tema tahun ini batik, literasi, visual, peradaban Nusantara. Oke. Visual ini karena artinya tidak hanya dalam kain juga ya Bu. Kalau sekarang saya juga lihat misalnya spray juga itu dari batik. Bahkan mobil istilah untuk wisata banyak juga yang batik gitu ya. Ini banyak sekali non bendawi yang dipakai juga misal dalam alat-alat dengan motif batik gitu ya. Baik, ini menarik sekali. Dari tadi saya mengincar ini kok bagus-bagus banget ini motif-motif batik dari Sokaraja. Boleh Bu mungkin dijelaskan beberapa motif batik ini apa, terus kemudian maknanya apa ini, karena tadi ada salah satu media literasi gitu ya. Boleh Bu silahkan mungkin Bu Bu silahkan. Uji, monggo. Gini Bu Ade, jadi setiap tahun itu kami tidak hanya mengajarkan kepada siswa kami itu teknik membatik yang konvensional. Jadi setiap ada perkembangan itu teknik membatik kita juga ajarkan kepada siswa kita. Jadi seperti ini Bu Ade. Ini Bu, teknik itu maksudnya apa? Misalnya teknik cetak. itu caranya. Oh, caranya. Oke, Cara membuatnya. Oke. Seperti ini adalah batik ciprat. Oke, kelihatannya. Oke, batik ciprat. Ini batik ciprat. Ini membuatnya itu hanya diciprat-ciprat Ibu, dengan semacam kuas yang kita buat sendiri dari bambu yang pukul-pukul sehingga seperti kuas. Ini seperti ini batik ciprat dan ini pasti limited edition. Hanya ada di tidak ada yang sama Jadi setiap batik itu tidak ada yang sama ini kalau jadi. Karena sekali ciprat berarti beda kan dengan yang lain. Dan ini nilai karakternya adalah memotivasi anak-anak untuk mengekspresikan diri gitu. Dia ciprat sana, ciprat sini gitu. Itu Ibu. Anak sangat gembira melakukannya. Biar kegembiraannya itu direfleksikan, diekspresikan dengan mencipratkan. Oke. Jadi positif itu. Baik. Kita juga pernah membuat batik gradasi, Bu. Jadi tekniknya itu menggunakan air brush yang disemprot dengan warna gradasi yang cenderung bertingkat-tingkat warnanya. Bertingkat-tingkat warnanya seperti itu. Jadi jadinya cantik sekali. Kemudian ada juga batik 3 dimensi. Iya, 3 dimensi itu satu kain batik ada 3 motif yang dipakai. Jadi kalau mungkin Bu Ade pernah menyaksikan ada yang model blazer, kemudian dalamnya itu kan berbeda dengan blazernya. Nah itu dipakai untuk seperti itu Bu. Itu namanya batik 3 dimensi. Kemudian yang terbaru ini baru di launching tahun kemarin ini seperti ini. Ini batik kita namakan Kluwung Sumunar. Artinya pelangi bersinar. Kluwung itu pelangi tuh. Iya. Ini bahasa Jawa mungkin bahasa nanti pemirsa sekalian kalau misalnya Anda bukan seperti saya, bukan orang Jawa, pertanyaannya kluwung itu apa gitu. Jadi di sini teknik pewarnaannya itu bisa 2-3 kali Bu. Kemudian menggunakan canting cap juga bisa 2. Ini 2 kali, 2 kali canting. Jadi ini memang berbeda tekniknya. Ini yang terakhir kemarin tahun kemarin
2 tahun yang lalu ini, 2 tahun yang lalu kita launching. Betul. Ya, jadi Keluwung Sumunar itu berarti pelangi yang berkilau atau bersinar. Ya, jadi batik ini kaya warna, bagaikan lengkung pelangi. Iya betul. Dalam kepungan mendung dan pendar matahari. Pendar matahari itu ya ceritanya. Baik. Nah, ini kan tadi kita bicara teknik ya. Artinya ada tingkat kesulitan barangkali ya, karena misalnya tadi sepertinya kalau kebayang saya kalau nyepret aja sih mungkin saya juga bisa ya. Tapi nggak tahu nih kalau ternyata nggak secepret-cepretnya juga mungkin ya, karena kalau nggak penuh tekanan nyepretnya mungkin juga tidak bagus misalnya. Atau mungkin gini, tadi kita bicara teknik karena saya suka melihat gini di mata saya itu, ini batik kok mahal banget sih. Pernah kan saya disodorin misalnya harga batik itu sampai 1,5 juta. Pada saya sama aja. Nah, yang membedakan misalnya bahwa batik ini secara harga ya Bu ya, misalnya itu jadinya mahal, selain tentu saja kalau sutra oke lah, tapi misalnya apakah tingkat kesulitan atau apa gitu yang membuat ada harganya dari satu batik dengan batik lainnya itu beda apa Ibu? Kira-kira itu prosesnya ya Ibu. Prosesnya. Batik itu kan ada yang dengan dilukis ya, ada yang memang dilukis gitu kan, batik tulis namanya. Tapi ada juga yang motif batik itu sudah dibuatkan dalam canting cap begitu. Itu kan berbeda dengan yang tadi. Kalau tulis itu kan lebih lama karena itu dengan canting gitu, terus dilukis gitu di kain. Nah itu kan prosesnya lebih lama, otomatis harganya pasti lebih mahal. Berbeda dengan yang cap gitu ya. Terus lagi yang printing. Ya, terus sekarang ada lagi yang lebih simpel lagi, yang batik printing gitu. Itu kan tinggal cetak saja. Itu pasti harganya pasti lebih murah. Jadi perbedaan harga itu lebih karena prosesnya ya. Seperti itu. Kesulitan dan mungkin juga lamanya proses itu juga ya Bu ya. Iya. Terus bahannya juga barangkali kalau bahan yang kain-kain bukan sutra mungkin lebih murah, yang sutra memang biasanya mahal gitu ya. Iya gitu. Terus ini tadi menambahkan Bu Muji Ibu, ini yang akan kita launching tahun ini. Kalau yang persis setahun yang lalu ini yang dipakai Bu Muji ya juga Bu Ade ini. Aduh terima kasih nih Bu Ade, luar biasa. Artinya gini loh, motifnya bagus dan ini juga apa namanya, kan ada juga batik kalau dipakai jadi panas ya. Saya senang sekali ini adem ya. Adem. Gitu. Pas dengan motif yang kita namakan sebagai batik pengayom. Iya Ibu. Jadi ini motif batik yang tahun lalu Ibu. Iya, tahun 2019 kami meluncing ini batik pengayom. Pengayom itu peneduh begitu. Mengambil dari koleksi flora di sekolah kami, banyak pohon kersen dan kita ambil kersen ini menjadi motif tahun lalu. Sebenarnya kami ada rencana untuk membuat yang batik pengayom lagi, tapi seri yang flora yang lain begitu di tahun ini. Tetapi karena tahun ini itu masa pandemi, sehingga kami terinspirasi untuk membuat motif yang kaitannya dengan COVID. Lah ini Ibu, ini motif COVID-nya ini. Masya Allah. Jadi ini yang ini COVID begitu. Jadi motif COVID ini dipadukan dengan teknik pewarnaan yang namanya Keluwung Sumunar, sehingga ini malah lebih tampak pelanginya kan Ibu, warna-warninya nih pemirsa, ini malah lebih tampak warna-warninya gitu ya. Bagus. Jadi ini motifnya COVID dipadukan dengan motif yang lain, yang motif lain ini juga hasil karya anak kami ketika lomba desain motif itu. Nah, ini juga kita capkan di motif ini. Kemudian teknik pewarnaannya pakai teknik keluwung. Teknik keluwung, sehingga karena keluwung ini berbagai warna dalam pelangi, maka hasilnya seperti ini. Bagus banget. Iya. Nah, ini yang ini yang nanti kami akan launching. Jadi di tahun ini. Jadi bagus juga ya, maksudnya corona di satu pihak segera ingin kita hindari, tapi kita untuk mengingatkan kembali bahwa pada tahun ini kita ada ujian gitu ya, bahwa ada corona,
maka kita bisa dokumentasikan melalui iya. Jadi karya sebagai salah satu media dokumentasi. Betul, juga batik Ibu. ya Bu ya. Iya. Sumber literasi juga visual. Nah, jadi pas sekali dengan temanya. Ya. Jadi batik literasi visual peradaban Nusantara, karena memang sejarah literasi visual kan juga dari dulu ada gitu. Kalau kita lihat di bangunan-bangunan bersejarah itu kan sebenarnya ada seni mural-muralnya. Betul. Kan kalau waktu itu di bangunan-bangunan bersejarah lah, ini di motif batik. Nah, ini hubungannya ke situ Ibu, literasi visual itu. Nah, kalau waktu kunjungan saya ke sana yang menarik kan waktu saya ngelihat ini ya, anak-anak sedang membatik dan saya diinformasikan bahwa anak-anak seragamnya membuat sendiri. Bu Muji, ini bisa sedikit diceritakan nih gimana ceritanya nih? Jadi begini Bu Ade, anak-anak ketika kelas 10 itu praktek membatik. Kelas 10 ya? Tahapannya dari awal sampai jadi. Kemudian batik itu mereka kenakan untuk seragam di kelas 11. Oke. Nah, kita berusaha menanamkan karakter mereka supaya mencintai karya sendiri, percaya diri dengan karyanya. Oh, saya ternyata bisa ya membuat batik. Yang sementara orang membuat batik itu susah, mungkin nggak tahu bagaimana langkah-langkahnya. Nah, ini anak-anak di kita motivasi gitu, bahwa ini batik yang kamu kenakan ternyata keren kan, buatan gitu. Sendiri juga gitu ya, identitas kelas sendiri keren gitu. Dan mereka juga senang sekali Bu membatik itu. Iya betul. Bahkan kalau mau kan itu kami masukkan ke dalam mata pelajaran Bu, di struktur kurikulum kami memang pelajaran membatik itu dimasukkan ke mata pelajaran kewirausahaan, sehingga di kelas 10, kelas 11 ada. Dan ketika anak-anak di jadwal itu akan ikut pembelajaran itu, biasanya anak-anak sebelum pelajaran dimulai sudah berlarian ke ini sanggar batik Ibu. Iya gitu. Bahkan sanggarnya juga nyaman seperti pendopo itu Ibu. Jadi belajar di luar. Menyatu dengan alam lah seperti itu. Terus juga kalau istirahat ya Bu, anak-anak malah nggak ke ini kantin nggak langsung ke kelas atau gimana berlama-lama di. Kan ada juga yang mengatakan bahwa membatik juga merupakan salah satu bisa bentuk terapi. Itu kan maksudnya kan kita ketenangan, fokus dan seni juga pastinya gitu ya, ekspresi seni gitu. Bagus sekali. Nah, kalau bicara mengenai prestasi anak ini dia siswa dari SMA 1 Sokaraja berkaitan dengan batik, gimana Bu? Kalau prestasi kita sudah, kalau di tingkat kabupaten Bu, Ekstravaganza itu event tahun berapa ya itu? Tahun 2015 itu kita juara 1. Jadi kita menampilkan batik karnival gitu Bu. Yang itu acara tahunan gitu, atau gimana? Acara di Banyumas ya. Itu kita juara 1. Kemudian tahun berikutnya juga juara 1. Kemudian kita maju ke provinsi, di provinsi Jawa Tengah kita juara 2. Itu prestasi Ekstravaganza ya. Kemudian batik Kluwung Sumunar ini juga ketika mengikuti lomba untuk Krenova Ibu. Krenova ini kompetisi yang diadakan oleh Bapeda. Jadi lomba kreasi dan inovasi. Itu kita mendapat juara 6 ketika itu, tapi 8 besar itu maju ke provinsi Bu. Dan di provinsi kita mendapat juara favorit. Alhamdulillah. Kita pameran di sana dan ternyata peminatnya banyak Ibu, karena ini batik kami berbeda dengan batik-batik pada umumnya dengan Kluwung Sumunar gitu. Peminatnya banyak, kita di sana pameran itu laris. Jadi waktu itu di mana Klaten ya. Iya, terus untuk prestasi yang lain yang sifatnya bukan kompetisi, tapi menurut saya itu juga sebuah prestasi Ibu. Ketika kami bisa berkontribusi di event-event expo, pameran, baik itu di tingkat kabupaten maupun provinsi. Bahkan yang
beberapa waktu lalu ketika ada lomba apa tuh LKS ini kan lomba kompetisi siswa yang sebenarnya itu untuk anak-anak SMK. Tahun lalu tahun 2019 itu bertempat di Purwokerto di Gor Satria. Tapi itu tingkatnya Jawa Tengah, Ibu. Dan karena kami ditawari dan kami tidak mau ketinggalan ya. Jadi ketika tawaran itu datang ya kami ambil saja untuk mengisi stand di yang dibuka untuk lomba kompetisi siswa itu. Dan pada saat itu banyak yang loh ini SMA kok ikut-ikutan ini kegiatan ini SMK ya padahal itu kami memang ditawari dari cabang dinas wilayah 10 kasih SMK-nya itu menyampaikan kepada kami, lalu kami koordinasi dan akhirnya kita buka stand di situ. Dan alhamdulillah responnya sangat positif dan wah kalau SMA bisa ya harusnya ini lebih bisa. Begitu malah jadi motivasi itu Ibu. Alhamdulillah itu satu hal yang juga membanggakan dan menurut saya itu prestasi juga Ibu. Gitu. Dan ketika itu kita tampil untuk fashion show juga ya Bu ya. Iya, di antara SMK fashion di Jawa Tengah. Berarti sudah berbentuk pakaian ya? Iya, kita draping Ibu, sistem fashion tanpa jahit. Ya dari kelubung sumunar semua. Jadi anak-anak dipakein fashion tapi tanpa jahit, ya, dengan jarum pentul, peniti, begitu. Itu dijadikan baju begitu Ibu. Dan itu menarik karena yang lain kan sudah jahit karena mereka ada fashion di sekolahnya itu. Jadi kita bisa tampil di antara mereka itu sebuah kebanggaan karena kita SMA. Betul. Nah, dan itu Bu Adik satu lagi ketika anak-anak kita yang kaitannya dengan batik kan di sekolah kami juga ada setiap tahun itu memilih untuk duta batik Bu. Nah ternyata mereka-mereka yang menjadi duta batik yang terbaik di sekolah kami di langkah selanjutnya itu juga ada yang mengikuti kompetisi semacam Kakang Bekayu nah ini kan jadi prestasi juga menurut saya sih gitu Ibu. Alhamdulillah ya. Luar biasa banget SMA 1 Sokaraja. Nah Ibu, ini kalau misalnya kan tadi masuk mata pelajaran ya, itu masuk mata pelajaran artinya punya nilai tersendiri atau misalnya ada semacam sertifikat khusus gitu selain ijazah ketika mereka lulus berkaitan dengan batik ini? Iya, ada Ibu. Jadi kami bekerja sama dengan sebuah LPK yang sudah punya kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat, itu LPK Suharni di Sokaraja Kulon, untuk memberikan uji kompetensi membatik kepada peserta didik di kelas 11. Jadi di kelas 11 mereka sudah mengikuti uji kompetensi membatik dan mendapatkan sertifikat membatik. Ada gitu ya Bu ya. Oke. Jadi kan biasanya yang punya LKPS biasanya lebih ke SMK atau bahkan sebenarnya universitas di SLP 3 gitu ya. Baik. Terus kalau misalnya kita bicara gini nih, kenapa sih harus batik gitu? Karena Ibu sendiri harapannya kalau misalnya katakanlah ini sebagai identitas, kedepannya itu harapannya untuk batik Sokaraja sendiri apa itu Bu Erlin? Baik Ibu, ya tentu saja kami ingin berupaya terus untuk mengukuhkan eksistensi batik di sekolah kami. Hanya karena saat ini memang masih terbatas pada memproduksi dari hasil karya anak-anak kita di mapel kewirausahaan membatik ini, tentu saja harus ditindaklanjuti dengan kalau bisa nih kita pasarkan nih. Nah ini yang harapan ke depan sih kita ingin bermitra begitu dengan lembaga-lembaga yang tentu saja punya kewenangan untuk bisa membantu kami dalam memasarkan produk-produk kami seperti itu. Yang lalu ketika dari direktorat hadir di sekolah kami menyampaikan bahwa akan ada program sekolah komprehensif. Nah, sekolah komprehensif itu adalah memadukan struktur kurikulum pembelajaran umum di SMA dengan vokasi Ibu. Nah, ini seperti ada angin segar gitu untuk kami. Wah, berarti boleh dong kalau SMA ini juga
ada unit usaha semacam di SMK. Nah, ini mudah-mudahan nanti ini bisa berkesinambungan dan kami bisa bermitra dengan lembaga-lembaga terkait untuk lebih mempromosikan, memasarkan produk dari anak-anak kami, utamanya menanamkan pendidikan entrepreneur atau kewirausahaan itu, sehingga nanti mereka lulus itu tidak hanya berbekal ijazah saja tapi punya keterampilan membatik. Dan tadi sudah disampaikan Bu Muji, dan itu juga dibuktikan dengan sertifikat, sehingga itu anak-anak kami siap untuk memasuki langkah selanjutnya, apakah dia akan melanjutkan yang kaitannya dengan bidang seni atau mau langsung bekerja di usaha-usaha yang terkait dengan kompetensinya itu, atau mungkin akan membuka usaha sendiri gitu. Mudah-mudahan Ibu entrepreneur. Gitu. Kalau dari Bu Muji sendiri apa Bu harapannya sebagai ini, soalnya koordinator yang langsung berkaitan dengan anak-anak? Sebenarnya begini Bu, bidannya itu bukan saya sebenarnya. Bidannya itu ada Ibu Afifah Intan Widuri ya, Ibu Tepangnya. Ya, kemudian ada Pak Hartadi, Pak David. Saya hanya meneruskan gitu. Mungkin ada tugas lain ya, jadi saya meneruskan. Sebenarnya Ibu, misi ke depan kita sebenarnya ingin mendapatkan generasi pembatik ya. Karena keprihatinan, berawal dari keprihatinan kita, generasi-generasi yang sekarang berkecimpung di batik itu usianya sudah sepuh-sepuh gitu, sehingga kita mudah-mudahan dengan kita memilih keunggulan lokal batik, kita bisa mendapatkan generasi penerus untuk pembatik-pembatik kita, sehingga diharapkan tidak punah tapi kita terus lestari. Dan selama kita punya komitmen terus mengupayakan itu, insya Allah batik Sokaraja, batik Banyumas, dan batik Nusantara tidak punah. Amin. Di sini kita udah berpanjang lebar cerita tentang batik. Alhamdulillah kita semua pemirsa juga akan sudah mendapatkan semacam penjelasan tentu saja dan inspirasi dari Ibu Erlin sebagai kepala sekolah dan Ibu Muji. Nah, hari ini kita cukupkan acara kita. Sekali lagi Ibu Erlin dan Bu Muji, terima kasih atas kehadirannya di acara hari ini. Pemirsa sekalian, alhamdulillah kita ada di penghujung acara. Sekali lagi selamat Hari Batik Nasional, dan tentu saja kita menjadi sebagai salah satu dari sekian banyak masyarakat Indonesia yang menjadi pencinta batik mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan mari kita mulai dari kita sendiri. Seperti saya di sini sedang memakai saya promosi juga batik Kersen ya, dengan Bu Muji juga. Baik. Nanti selanjutnya kita akan juga bisa mengenakan batik-batik dengan keluaran motif terbaru seperti tadi. Mungkin nanti namanya apakah batik Corona atau batik apa nih Bu yang terbaru? Untuk mengingatkan bahwa pada tahun itu semoga cepat berlalu sebenarnya. Tapi kita mendokumentasikan momen pada saat itu yang terjadi. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Ibu di sini, Bu Erlin dan Bu Muji. Pemirsa sekalian, cukup sekian acara kali ini. Sekali lagi selamat Hari Batik Nasional 2020. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.